Welcome back to Senatio. Ini sekarang nih ya, kembali lagi di segmen kuliner khas Indonesia dari Indomie. Emang Indomie ini nggak ada habisnya sih kalau bikin inovasi itu, terus jarang ada yang gagal gitu. Yang aku anggap gagal tuh cuma yang waktu collab sama Citato yang hype abis itu loh, yang aduh itu agak-agak ini nih, hype abis katanya. Sebenarnya dari kata hype abis ini apa gitu, karena nggak nge-hype gitu. Kalau bilang hype abis ya nggak nge-hype gitu, sorry. Kurang gimana ya, kurang dapet aja sih gitu. Terus hype abis apa gitu ya, hype apanya, orang nggak hype sama sekali, malah lebih hype Indomie yang original gitu, yang nggak perlu ada marketing berlebihan tapi orang-orang yang suka gitu. Mungkin ya gara-gara karena waktu juga kali ya, karena waktunya udah lumayan ada di Indonesia tuh udah berapa tahun ya. Karena aku makan Indomie itu aja dari tahun berapa ya, waktu aku kecil nih ya, waktu tahun 2000 berapa, waktu 2001 nih aku masih kecil kan. Terus sampai sekarang anggap aja 2021. Udah 20 tahun Indomie ada di Indonesia gitu, karena emang enak banget gitu ya produknya. Bingung banget lah pokoknya, enak banget pokoknya ya. Nah, di sini ini tuh inovasi yang lain gitu. Kayaknya juga ini soto Banjar nih udah lama ada di Indonesia. Cuma aku baru nyobain kayaknya baru sekarang banget nih gitu. Karena aku sebelumnya belum pernah cobain juga. Mungkin yang udah ya yang ada di ini aja, yang ada di pulau-pulau Jawa dan kayak Aceh, Padang gitu, karena emang di seluruh Indonesia kayaknya tersebar dengan rapi gitu deh, nggak yang jadi barang langka gitu. Nah, kemarin aku sempet review yang cakalang. Nah, yang cakalang itu tuh emang agak rare gitu ya, jadi rare item gitu, karena aku juga baru nyobain yang Indomie cakalang tuh yang kemarin gitu. Sekarang nih di sini pindah sedikit dari Sulawesi ke Kalimantan, oke? Dan di Kalimantan ini ada kota ya, kalian pasti tahu namanya Banjarmasin. Nah, di sana daerah itu tuh punya soto khas gitu. Kalau di Jawa kan banyak banget tuh soto. Nih ya, kita mulai dari barat deh ya. Ada soto Bandung, terus ada soto Betawi, terus ada juga soto apa ya? Soto Sokaraja, bukan Sukaraja ya, Sokaraja. Itu tuh bentukannya soto bening, terus pakai bihun. Emang banyak kan pakai bihun sih ya. Oh, udah 3 nih soto nih yang aku tahu nih ya. Terus ada soto Lamongan, ada soto, aduh apa lagi ya? Ya pokoknya banyak deh ya. Soto di Jawa aja udah banyak gitu. Nah, terus di sini juga ada soto Banjar namanya. Khas banget dari Banjarmasin ya. Dari Kalimantan Selatan, oke? Ini kelihatannya nih soto banget gitu. Karena apa coba? Karena warnanya hijau. Aku lupa soto yang warna hijau tuh nggak tahu soto apa ya. Cuma yang bikin jadi soto banget tuh yang warna hijau gitu ya. Mungkin karena itu Indomie milih warna hijau tapi yang lebih muda buat soto dari soto Banjar ini gitu ya. Seperti biasa dibungkusnya ada motif-motif batik dan bentuk rumah, dan di sini kayak rumah-rumah apa ya? Kayak rumah panggung gitu loh, yang ada naik ke atas dulu baru ada rumahnya gitu ya. Oke, karena kelamaan kita ceritanya, kita langsung review aja nih makanannya kayak gimana. Nih udah ketebak banget nih ya. Coba absen apa aja nih yang ada di dalam bungkus. 1 apa, 2 apa, 3 apa, coba komen di bawah ya kalau Sobat Jajan udah pada tahu. Nih, aku nggak tahu sih dalamnya apa. Cuma, nah kan basic lagi, bumbu, cabe, sama minyak gitu ya. Ini aja, nggak banyak-banyak sih. Karena emang yang jadi intinya tuh ada di bumbu sama minyaknya, yang bikin rasanya tuh endes endolita gitu ya. Kalau siapa sih yang bilang ya, yang gini yang ngondek-ngondek bilang endes endolita katanya gitu. So, kita udah kelamaan ngebacot nih ya. Kita langsung aja masak nih biar langsung aja nih disikat Indomie-nya, oke? Tunggu. And tomatoes and peppers and olive oil and Jesus. Yo, ini jadi nih. Kita cium dulu baunya ya. Jadi baunya nih kayak ada kuahnya tuh nggak yang kuah pure kuah pakai rempah-rempah gitu loh, kayak ada sedikit tambahan susu gitu ya. Cuma aku nggak tahu sih, cuma ininya doang gitu, baunya doang. Terus baunya juga kayak bau soto nih ya. Cuma sotonya tuh bukan soto yang biasa aku makan gitu. Cuma ini baunya bau soto gitu, karena emang kayaknya nih bahan dasarnya tuh sama-sama aja gitu. Cuma
emang ada variasi entah di mananya gitu. Ini orang Indonesia emang bener-bener pada jago masak gitu ya. Aku nggak tahu deh apa sih nenek moyang orang-orang Indonesia tuh kenapa jago-jago gitu bikin masakan. Nah cuma kalau yang aku sedikit apa ya, karena kemarin sempat aku baca-baca jurnal mengenai makanan-makanan ini ya, makanan-makanan leluhur gitu, kayak kalau misalkan Jepang nih ada natto katanya gitu-gitu yang fermentasi nih. Jadi orang-orang yang ada di Asia ini emang kiblatnya itu berarti ke Cina katanya ya, ke negara itu. Emang Chinese food tuh enak. Jadinya tuh emang banyak yang ngadopsi ke sana ya kayaknya. Ini orang-orang yang tapi beda juga sih ya. Ini karena emang rasanya tuh Indonesia banget gitu, nggak ada kayak influence dari negara-negara lain gitu. Cuma kayaknya emang tetap adopsinya dari Cina kayaknya ya. Ini apa cuma spekulasi aja gitu, nggak yang bener-bener tahu gitu ya. Oke, udah cerita-cerita sedikit nih, jadi kita langsung sikat aja sih gimana rasanya lupa lagi soto Banjar. Oke, kita langsung sikat nih ya. Kita cobain dulu kuahnya nih. Gimana ya? Kalau buat aku sih ini agak gimana ya? Agak sedikit aneh gitu rasanya tuh. Soto sih, tapi ada rasa yang aku agak nggak in aja gitu ke sini. Kayak ada rasa keset-kesetnya gitu loh. Aku nggak tahu dari mana nih ya, karena aku nggak tahu juga soto Banjar tuh rasanya kayak gimana gitu. Untuk kuahnya doang nih aku belum suka nih ya. Beda kemarin sama yang Cakalang tuh, aku langsung excited gitu loh. Mulai dari si kuahnya pun aku cobain nih langsung, gitu ini enak gitu. Cuma kalau yang soto Banjar ini aku agak kurang suka karena ada rasa keset-kesetnya nih, entah kenapa gitu. Mungkin coba jajan ada yang sama nih, nggak setuju juga kalau misalkan soto Banjar ini emang agak kurang aja sih rasanya gitu ya. Coba komen di bawah kalau misalkan ada yang setuju atau nggak setuju dan alasannya kenapa. Oke, kita langsung cobain sama mie-nya nih. Bakal jadi gimana ya rasanya? Apakah ada improvement taste gitu? Karena yang kemarin pun waktu aku nge-review Cakalang, aku sempet kayak apa ya, nggak kecampur aduk gitu antara kuah dan bumbu-bumbunya gitu. Jadi takutnya ada rasa yang kurang lah. Nih kita langsung cobain sama mie-nya nih ya. Cip dulu karena panas. Oke, kalau sama mie-nya sih ya not bad lah. Karena rasa kesetnya itu agak ketutup gitu sama mie-nya. So, kalau misalkan aku bandingin sama yang kemarin, masih enakan yang kemarin, agak jauh sih ya, agak jomplang gitu. Karena aku suka banget sumpah sama yang Cakalang. Entah kenapa suka banget aku sama yang Cakalang kemarin tuh, enak banget pokoknya. Mungkin gara-gara itu terlalu enak gitu ya, jadi yang seenak ini pun jadinya turun gitu ya. Nah, jadi rasanya itu pertama kayak ada rasa soto pasti ya, karena emang sotonya soto gitu. Saya soto rasanya rasa rendang gitu kan. Ini rasanya ada rasa soto. Yang kedua ya seperti gurih bumbu Indomie biasa lah gitu, ada rasa itunya. Mungkin sobat jajan udah familiar kali ya kalau misalkan suka makan Indomie nih. Terus yang ketiga ada rasa kesetnya juga tadi. Buat aku secara pribadi nih agak mengganggu gitu. Cuma kalau misalkan udah pakai mie nih ya, itu rasa kesetnya lumayan hilang. Nah satu lagi nih improvement buat yang suka makan mie instan, mie kuah nih ya. Ini enak banget kalau misalkan pakai girisan cabai itu. Parah sih, itu enak banget pokoknya ya. Cuma aku gara-gara cabenya habis di kulkas jadinya ya nggak pakai cabai gitu ya. Aku rekomendasiin nih ya buat coba jajan nih. Kalau misalkan makan Indomie yang ini, itu wajib banget harus pakai cabai. Meskipun emang yang di ayam bawang pun ya orang-orang banyak yang pakai juga gitu. Cuma kalau ini kayaknya lebih enak parah sih gitu ya. Karena satu sih yang kurang buat aku ternyata kurang pedes, kurang ada rasa pedes-pedesnya gitu, kurang ada spicy-nya. Jadi rasanya itu terlalu monoton, jadinya bikin bosan aja gitu, karena kurang pedes aja sebenarnya. Setuju nggak sih? Pedes tuh bikin lebih enak aja gitu, di lidah tuh agak lebih kompleks jadinya, gitulah ya. So gitu aja kali ya buat review si soto Banjar ini. Jadi ya intinya kalau aku secara pribadi sih aku kurang suka gitu ya. Cuma aku masih tetap merekomendasikan mie ini karena memang selera tuh ya kita nggak bisa ganggu ya. Jadi kayaknya pasti bakal ada aja yang suka sama mie ini. Tapi kalau aku nggak gitu ya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk support terus video ini dengan cara subscribe dan like terus. Dan komen-komen biar rame gitu ya. Oke, aku pamit. Bye-bye.